Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gua Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan hari ini kita akan kembali update mengenai on-chain analysis ya. Kayaknya terakhir kali kita bahas on-chain itu sekitar, I don't know, maybe 2 weeks ago mungkin ya. Ya udah lumayan lama lah ya. Jadi pada hari ini kita akan coba bahas lagi ya, terutama fokus kita adalah di bulan Oktober ini. Dimana kita tahu bulan Oktober ini adalah bulan yang secara historically speaking adalah bulan yang paling bullish. Ya, maksudnya paling bullish gimana? Dalam 10 tahun ke belakang, data dari 2013 sampai 2023, ya berarti 10 tahun ya. 2 tahun bearish. Sisanya ya berarti 8/2 ya, itu bullish. Maka dari itu Oktober ini seringkali dinobatkan sebagai bulan yang paling cenderung hijau. Makanya ada yang bilang Oktober, ada juga yang bilang Oktober dan seterusnya ya. Nah, kita akan coba lihat nih secara on-chain-nya apakah terjadi pembelian oleh para bandar atau tidak. Dan tentunya kita akan juga bahas apakah jangan peningkatan kemarin ini dari angka, ya kita bisa bilang yang dari about 60.000 rendah sampai ke sekarang 60.000, ya 68 ribuan gitu ya. Nah, apakah ini terjadi juga gara-gara leverage atau bukan ya? Oke, langsung aja kita masuk ke Bitcoin Exchange Net Flow. Ya, kenapa Net Flow? Karena Net Flow ini menurut gua data yang lebih lengkap. Ya, kalau lu cuma bahas outflow, nah lu nggak ngitung selisih sama inflow-nya kan? Nah, jadi simpelnya Net Flow ini adalah data yang lebih lengkap di mana selisih inflow kurangi outflow. Ya, jadi kita bisa langsung tahu hari itu lebih banyak yang masukin. Kalau ini kan BTC ya, berarti lebih banyak yang masukin BTC ke exchanger atau lebih banyak yang narik. Ya. Nah, cara bacanya gimana? Jadi bar warna merah ini menunjukkan bahwa banyak yang menarik BTC mereka dari exchanger keluar. Ya, exchanger mana aja? Nah, di sini banyak ya. Ada Bitmart, Bitum, ada Bitrue, ada Binance, ada apa lagi? Bybit dan banyak lagi. Ya, jadi exchanger besar ya. Nah, jadi apabila pada hari tersebut terjadi outflow, artinya banyak yang menarik para, ya kalau besar jumlahnya berarti kita kategorikan bandar lah ya. Berarti bandar melakukan penarikan dari exchanger ke hot wallet atau kemungkinan bisa juga ke cold wallet begitu. Artinya apa? Ya gua tanya ke lu, kalau lu narik BTC dari wallet, kira-kira mau diapain? Ya kira-kira mau diapain ya, kemungkinan besar ya lu untuk hold jangka panjang karena orang akan lebih aman dan lebih tenang kalau naruh BTC mereka di wallet mereka sendiri ya, di ledger mereka atau di OneKey mereka, di Tangent dan seterusnya begitu. Ya makanya bar warna merah ini menunjukkan possible accumulation ya, atau akumulasi yang ya ada kemungkinan akumulasi dilakukan oleh para bandar begitu. Nah, kebalikannya, kalau warna hijau artinya inflow, berarti para bandar memasukkan BTC mereka ke exchanger. Nah, itu bisa mengindikasikan mereka ada kemungkinan ingin menjual BTC mereka. Nah, maka dari itu adalah hal yang cenderung bearish. Jadi kebalik nih, biasa warna hijau bullish, di sini kebalik, hijau malah cenderung bearish, sementara merah cenderung bullish gitu ya. Oke, kita akan lihat dulu pergerakannya dari ya Oktober lah ya, overall dari Oktober. Jadi untuk Oktober di tanggal 1 kita tahu bahwa itu ada ini ya, ada gejolak perang di Timur Tengah di mana Iran menembak Israel, ya menembakkan beberapa misil ke Israel dan itu cukup bikin panik, market drop ya. Nah, kalau kita lihat di sini terjadi kepanikan, para bandar inflow. Ya, walaupun inflow-nya dibilang ekstrim besar sih ya nggak juga, tapi terjadi inflow ya beberapa hari, lalu di sini outflow lagi. Dan kalau kita tarik sampai ke, ya bisa dibilang kita ambil dari tanggal 10 lah ya, 10 Oktober, di mana dia mencapai bottomnya di sekitar 60.200-an ya. Yang terjadi itu lebih banyak outflow ya, kita cek dari tanggal 10 Oktober sampai sekarang. Lebih banyak outflow dan pada tanggal 20 Oktober terjadi outflow besar-besaran sebesar 37.600-an BTC ya. Nah, jadi kalau gue perhatiin ya, di sini bandar beberapa kali kena nih, kemakan sama volatilitas market. Waduh, turun tiba-tiba, jual. Waktu naik lagi, beli lagi. Waktu turun, jual lagi ya. Nah, kayaknya mereka belajar ya bahwa waduh, kita nggak bisa nih tebak-tebakan di market. Akhirnya, para bandar dari tanggal 10 Oktober sampai sekarang cenderung lebih banyak melakukan outflow aja. Jadi artinya apa? Artinya mereka melakukan pembelian berkala.
Gitu. Bahasa bahasa simpelnya apa sih? Buat bahasa TCI-nya apa? Mereka melakukan DCA. Nah, tapi DCA-nya mungkin ya level kelas tinggi lah begitu ya, di mana outflow-nya itu di sini ya, outflow 3.000 BTC, outflow 4.900 BTC, outflow 37.000 BTC dan seterusnya begitu ya. Nah, jadi kita sebenarnya bisa belajar satu hal nih yang dilakukan oleh para bandar. Jadi bandar tuh nggak selalu rasional. Kadang-kadang kalau terjadi koreksi yang lumayan, apalagi gara-gara efek perang atau efek ya bisa dibilang inilah ya black swan event. Nah, para bandar pun bisa panik ya. Mereka melakukan penjualan, naik, FOMO, beli lagi, turun, takut lagi ya, jual lagi. Nah, tetapi para bandar pun kita bisa lihat di sini ya. Akhirnya mereka sadar bahwa wah kayaknya nggak bisa. Kita tetap kembali ke apa? Time in the market. Akhirnya mereka terus melakukan outflow, ada sedikit inflow di sini ya. Tapi kalau kita lihat secara garis besarnya dari tanggal 10 lebih banyak outflow begitu. Nah, jadi intinya apa nih? Intinya secara spot bahkan para bandar pun bisa salah ya. Mereka bisa salah tebak-tebakan market. Ini kita bisa lihat ya, percis benar-benar dia salah total nih ya. Di sini waktu bottom dia malah inflow, artinya dia kemungkinan besar menjual BTC mereka. Waktu naik panik takut ketinggalan, beli lagi. Turun panik jual lagi ya, jadi panic selling, panic buying, panic selling lagi. Nah, tetapi kita harus highlight juga. Nah, setelah itu mereka melihat udah ini nggak rasional nih, kita harus balik lagi ke ya DCA begitu. Nah, pertanyaannya lu sudah lakukan DCA belum begitu ya. Jadi itu sih intinya, DCA is king. Nah, buat lu yang sudah lumayan lama di TCI pasti udah ngerasain ya. Buat yang masih baru, masih belum yakin ya silahkan dicobain dulu aja DCA ya. Nah, DCA ini bisa dilakukan di mana? Nah, lo bisa pertimbangkan untuk melakukan DCA di Spirex. Kenapa di Spirex? Karena di Spirex sedang banyak event ya. Jadi Spirex ini bisa dibilang adalah salah satu cryptocurrency exchanger yang masih cukup baru ya, dari Januari 2024 ya. Maka dari itu exchanger baru biasanya ada banyak event-event yang bisa bikin kita makin cuan ya. Yang pertama, di sini ada welcome bonus sebesar 10 USDT, lalu juga ada 5 USDT untuk every referral yang lo bisa berikan kepada teman-teman lo. Ada 25 USDT juga dalam bentuk test center, bahkan sebenarnya bukan cuma $25 ya. Sekarang bisa mencapai 100 USDT. Dan semua yang kita bahas ini ya, semua cash rewardnya ini bisa kita WD. Bentuknya bukan kredit ya, bukan untuk trading futures, bukan. Kita saat sudah dapatkan bisa langsung kita WD. Nah, itu dari segi eventnya. Kalau dari segi platformnya sendiri, secara trading fee ini bisa dibilang murah ya, hanya 0,1, sekali lagi 0,1% saja untuk trading fee-nya ya. Jadi buat lo yang ngerasa bahwa aduh trading fee-nya mahal di exchanger ABC ya, nah boleh pertimbangkan untuk menggunakan Spirex karena mereka secara trading fee-nya very affordable ya. Oke. Nah, selain dari itu juga ya, di sini ada copy trade. Ya, copy trade ini cocok mungkin buat orang-orang yang merasa bahwa aduh gue udah cobain latihan ya, udah cobain TA dan seterusnya ya, wah tetap nggak bisa bang ya. Nah, boleh pertimbangkan untuk menggunakan copy trade begitu ya. Nah, tapi selain dari itu tentunya kita bisa menggunakan berbagai macam ini juga ya, berbagai macam cara trading yang mungkin dalam tanda kutip lebih tradisional ya. Kalau kita mau trade spot ada di sini ya, kita mau trade spot ada classic ya, kita mau beli berbagai macam aset kripto bisa langsung ya. Lalu juga di sini kalau misalkan kita mau peer to peer ada. Dan setelah kita sudah akumulasi nih, misalkan kita sudah akumulasi secara spot nih. Nah, kita bisa juga masuk ke bagian staking atau earning ini ya. Nah, di sini lo bisa mendapatkan yield dari aset-aset yang lo stakingkan di Spirex begitu. Nah, contohnya untuk USDT nih, ini menarik ya. Ada yang bisa sampai 7% begitu. Nah, ini bisa dibilang lumayan lebih tinggi ya. Kalau biasanya lainnya sekitar ya 5%-an lah ya. Di sini bisa mencapai sampai 7%. Jadi saat lo misalkan menunggu nih untuk akumulasi ya, nah lo bisa parkirin dulu USDT-nya di sini supaya lo bisa dapatin yield dari USDT yang lo belum pakai nih. Nah, setelah lo pakai, misalkan lo udah beli BTC, beli ETH dan selanjutnya, lo bisa masukkan lagi staking di sini sehingga bisa semuanya menghasilkan bunga begitu ya. Nah, selain juga dari situ kita ada juga grid trading ya, di mana grid trading ini ya bentuknya sih jadi kayak ini ya, wah ini mungkin kalau dijelasin terlalu panjang lah ya, tapi buat lo yang penasaran boleh coba cari grid trading di TCI ya, itu kita pernah bahas dulu ya. Nah, ini kita bisa lakukan juga secara gratis di Spirex. Kalau sebelumnya grid trading ini kadang-kadang kita harus bayar untuk botnya, di sini nggak perlu ya. Oke,
Itu kurang lebih gambarannya untuk Spirex ya. Sekali lagi buat lo yang tertarik silahkan bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan ya apa namanya beberapa keuntungannya adalah event-event yang sedang berjalan di Spirex ini. Dan juga lo bisa mendapatkan trading fee yang relatif murah ya. Hanya 0,1% saja untuk trading fee-nya. Begitu ya. Oke, dan kita kembali lagi ke on-chain ya. Kita sekarang akan masuk ke Bitcoin Estimated Leverage Ratio. Ini apaan Bang? Ini simpelnya adalah, ya kalau mau teknisnya dulu deh ya. Teknisnya dulu, ini adalah open interest dibagi dengan coin reserve ya. Nah artinya apa? Artinya ini tuh sebenarnya leverage ya. Semakin tinggi ya garis ungu ini, maka semakin besar leverage yang ada di market. Jadi kalau lu sekarang sedang buka posisi futures nih, lu salah satu orang yang ya membuat si garis ungu atau biru ini sedang meningkat. Kalau lu pakai exchanger ini ya, which is ini adalah exchanger besar, jadi kemungkinan besar ya mungkin salah satunya lu pakai ini ya. Nah, jadi sekarang kita akan lihat gimana cara pakainya. Di sini seringkali kita bisa melihat long squeeze, short squeeze ya dan juga ya bisa dibilang inilah yang ketiga ini dia ngikutin ke market. Misalkan lagi naik, misalkan nih ya harga naik bersamaan dengan estimated leverage ratio. Artinya posisi long banyak nih sehingga harga meningkat. Nah, kebalikannya nih kalau misalkan harga turun harga turun ya bersama dengan estimated leverage ratio meningkat, itu juga sama. Berarti banyak yang buka posisi short begitu ya. Oke, kita bahas dulu long squeeze dan short squeeze ya. Untuk contoh dari ini ya, contoh dari short squeeze. Nah, di sini ya. Untuk short squeeze harga meningkat ya bersamaan dengan estimated leverage ratio yang turun ya atau leverage yang turun lah kita sebutnya leverage itu soalnya kepanjangan estimated leverage ratio ya. Jadi leverage turun. Nah, ini terjadi kenapa? Efek domino ya. Kita anggap ada si A dan si B. Si A dan si B sama-sama buka posisi long di angka posisi short di 16.600-an ya, sama-sama buka posisi short. Si A harga liquidnya itu di angka 16.900. Sementara si B liquidnya di angka 17.100 ya. Market berjalan, si A mulai deg-degan, nyaris kena harga liquid dan ternyata kena harga liquid ya. Nah, si A yang tadinya punya posisi short jadi ketutup, bangkrut posisinya ya. Nah, posisi short ini adalah selling pressure ya. Saat selling pressure berkurang, harga ngapain? Harga naik lagi ke atas. Nah, harga naik lagi ke atas, si B yang tadinya aman karena si A kena liquid, harga meningkat jadi kena liquid juga. Nah, ini efek domino yang kita sebut sebagai short squeeze. Ya, di mana banyak posisi short yang overconfident, yang merasa market akan turun, ternyata naik. Ya, jadi banyak yang kena liquid dalam jumlah besar. Itu short squeeze. Long squeeze, logikanya sama persis tapi tinggal kita balik saja. Begitu ya, perbedaannya mungkin kalau secara visualnya ini ya. Harganya turun bersamaan dengan leverage begitu ya. Cuma tinggal kita ganti aja yang tadi sebelumnya itu terlalu overconfident posisi short, yang ini overconfidentnya posisi long. Wah, ini pasti naik nih, nggak akan turun, naik. Ternyata turun. Nah, blam ya seperti itu ya. Itu kurang lebih untuk si estimated leverage ratio. Kita akan coba lihat ya dalam beberapa hari ke belakang kita mungkin akan lebih fokus di sini deh ya. Kita fokus dari 20 Oktober ya. Jadi ya kalau kita lihat dari tanggal 10 dulu deh, 10 sampai ke tanggal 20 kecenderungannya market meningkat ya. Harga di market meningkat bersama dengan estimated leverage ratio. Artinya posisi BTC naik dari 60.300 sampai ke daerah 69.000 ya tertingginya di tanggal 20 Oktober kemarin. Itu cukup terbantu oleh banyaknya orang membuka posisi long begitu ya, karena kalau kebanyakan short ya berarti harusnya ada squeeze begitu ya, adalah squeeze dikit-dikit di sini mungkin ya, nih squeeze dikit-dikit, ada squeeze dikit-dikit, tapi kalau kita ambil secara makronya gedenya ya banyak yang buka posisi long ya, banyak posisi leverage yang membuat harga meningkat begitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini pada tanggal 24 Oktober ke tanggal 25 ini terjadi long squeeze ya. Banyak yang ngerasa mungkin di sini ya tanggal 24 ini market akan lanjut ke atas. Ini udah bounce nih ya. Di sini membuat suatu higher low ya. Dan di sini akan membuat higher high. Tiba-tiba dikerjain market malah turun. Nah, di sini banyak yang buka posisi long tapi kena liquid nih ya. Kita bahas kalau nggak salah ya di DCWT waktu itu. Banyak yang terliquidasi posisi long begitu ya. Nah, setelah itu kita bisa lihat di tanggal 25 Oktober sampai tanggal 28. Ya, enggak lah, tanggal 27 dulu deh ya, sampai tanggal 27. Ini harga meningkat bersamaan dengan leverage.
Jadi artinya peningkatan dari tanggal 25 sampai ke tanggal ya sampai sekarang sih ya tanggal 28 ini ya. Ya itu terjadi ya atau terbantu karena posisi long nih. Nah, ini membuat suatu resiko. Resiko apa? Ada resiko terjadi long squeeze lagi seperti di sini nih ya. Kalau apa? Kalau sampai Bitcoin gagal untuk tembus 69.000, tembus 70.000. Nah, kalau sampai dua daerah itu, daerah resisten itu menahan Bitcoin, nah, siap-siap ya ada kemungkinan bisa terjadi long squeeze. Nah, ini makanya kenapa gue bilang on-chain ini bukanlah pengganti TA maupun fundamental. Kalau lu cuma tahu on-chain doang, lu nggak ngerti di sini ada resisten, lu nggak ngerti ada TA yang kita udah bahas di DCWT sesi 1. Jadi sekali lagi gue ingatkan ya, on-chain ini bukan pengganti TA, bukan pengganti fundamental, tapi suplemen lagi tambahan supaya kita semakin akurat begitu ya. Kasarnya lu makan apa namanya nasi ya, makan lauk, pauk itu tuh kayak TA dan fundamental. Ini adalah vitamin, vitamin A, B, C, D. Perlu nggak? Perlu ya untuk lo lebih sehat. Gitu. Jadi ya sama lah tujuan dari on-chain ini supaya bikin lo lebih analisa lo lebih komplit lagi gitu. Ya jadi sekali lagi gue bahas ya, kita ada resiko bisa terjadi long squeeze apabila secara TA Bitcoin ini ke-reject oleh 69.000 atau 70.000 begitu ya. Tapi kalau sampai tembus, udah tuh, jangan-jangan posisi long ini akan mirip-mirip kayak waktu di sini nih ya. Dari tanggal ya bisa di sini juga sih. Ini dari tanggal 10 sampai ke tanggal 12 di mana harga meningkat bersamaan dengan leverage ya, berarti banyak posisi long yang bikin harga naik, atau sama juga kayak di sini. Dari tanggal 17 sampai ke tanggal 20 di mana harga BTC meningkat dari 67 sampai ke 69.000 bersamaan dengan leverage yang naik juga ke atas. Seperti itu ya. Oke, next kita masuk ke MVRV. Untuk MVRV ini sendiri sebenarnya cara penggunaannya mirip sekali seperti RSI, walaupun cara ngitungnya jauh berbeda ya. Satu on-chain, satu TA ya. Nah, jadi di sini ada garis titik-titik hijau yang yang warna hijau ya. Nah, di bawah satu artinya dia sedang dalam keadaan oversold. Nah, dalam keadaan oversold ini biasanya adalah masa-masa yang sangat indah untuk akumulasi. Di masa-masa ini ya, gue ingetin orang, ayo akumulasi ya. Malah dibacotin, wah BTC bakal ke 10.000, bakal ke 1.000, wah udah banyak teorinya lah ya. Nah, buat lu yang sudah sama-sama TCI ya dari awal dia masuk di bawah dari 1 ini ya pasti udah senyum-senyum karena lu dapat BTC di 20.000, dapat BTC di 16.000, 15.000 dan seterusnya. Nah, kalau untuk akumulasi secara MVRV udah lewat waktunya, udah telat, udah nggak bisa ya. Kalau lu pengen akumulasi dengan cara lain ya bisa dengan cara TA. Nah, itu lu bisa tinggal follow DCWT ya. Di mana di DCWT itu kita akan bahas di mana kita secara TA bisa akumulasi aset-aset ya macam-macam BTC, Ethereum dan berbagai macam altcoins lain ya. Oke. Nah, selanjutnya seperti RSI juga ya ada overbought-nya, tapi sampai sekarang masih belum kelihatan karena dia di angka 3,7. Jadi sebenarnya ya dalam kondisi sekarang BTC masih belum bisa kita TP dengan MVRV ya. Nah, ini kemungkinan besar kalau sampai sudah masuk ke dalam masa-masa parabolik kita harus perhatiin lagi karena gue ingat banget di cycle sebelumnya MVRV ini sangat tepat untuk bikin local top begitu. Jadi ya kita harus perhatiin nanti ya. Tapi sekarang masih belum sih. Jadi masih belum kena 3,7. Jadi masih jauh dari overbought begitu ya. Oke. Jadi itu kurang lebih untuk update on-chain kita pada hari ini ya. Nah, sebelum kita selesaikan hari ini ya gue sih akan ingetin aja sekali lagi ya. Kalau apa namanya ya kita tuh nggak bisa tebak-tebakan sama market begitu. At the end of the day ya, DCA is king. Nah, DCA-nya ya itu suka nggak suka lebih pakai TA begitu. On-chain ini sekali lagi bisa ngebantu kayak tadi ya kita ngebahas dengan apa namanya estimated leverage ratio mulai meningkat, begitu ada resiko seperti apa dan seterusnya. Tapi ya at the end of the day itu nggak ada on-chain, nggak ada fundamental, nggak ada TA yang bikin lu bisa tiba-tiba kaya dalam waktu sebentar. No, nggak ada ya. Semuanya harus pelan-pelan ya dan konsisten. Gitu. Jadi ya balik lagi harus lebih ke yang mendasar lagi bukan secara teknis tapi secara mendasar. Lu punya mindset tepat nggak? Kalau mindset lu investasi bisa berhasil. Tapi kalau mindset lu judi itu gue belum pernah ketemu ada orang yang mindset judi dan benar-benar bisa konsisten berhasil. Bisanya apa? Up and down. Wah sekalinya berhasil luar biasa, foya-foya, udahnya hancur lagi besoknya. Kadang-kadang bisa lebih minus daripada sebelumnya. Nah itu menurut gue nggak bagus. Jadi ya kalau sampai lu bertanya gimana bang cara supaya bisa benar-benar profit, benar-benar kaya dari market.
ya mindsetnya. Harus mindset investasi. Kalau mindset judi, hancur. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.